warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadhiratul Fikriyah. Saya mahasiswi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Matematika semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus khususnya pada bagian gradien garis lurus. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan gradien garis melalui 0,0 dan titik x, y dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan gradien garis melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2 dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan gradien garis yang sejajar sumbu X dengan benar. Lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang gradien, kita harus tahu nih apa itu gradien. Nah, dalam koordinat kartesius, titik X, Y mempunyai nilai ordinat Y dan nilai absis X. Nah, maksudnya ini adalah kalau kalian lupa, untuk garis yang tegak itu adalah ordinat Y, dan garis yang mendatar itu adalah absis X, atau bisa kita sebut yang ini tuh titik garis X, dan yang ini itu adalah garis Y. Nah, besarnya kemiringan atau derajat kemiringan suatu garis terhadap sumbu X pada sistem koordinat kartesius disebut gradien. Nah, gradien itu bisa kita sebut juga sebagai kemiringan. Nah, apa sih itu gradien garis lurus atau kemiringan garis lurus? Nah, kemiringan garis lurus atau gradien garis lurus didefinisikan sebagai perbandingan jarak tegak dan jarak mendatar dari garis tersebut. Gradien garis lurus dalam hal ini dinotasikan dengan huruf M. Nah, jadi gradien itu adalah perbandingan antara jarak tegak yang ini dengan jarak yang mendatar ini. Nah, untuk simbolnya, gradien itu disimbolkan dengan huruf M. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini tadi kan gradien itu adalah apa tadi? Perbandingan jarak tegak dan jarak mendatar dari garis tersebut. Jadi garis tegaknya ya ini, garis datarnya yang ini. Terus gradien kan tadi adalah kemiringan. Jadi gradien itu yang miring ini. Untuk rumus gradien sendiri itu adalah jarak tegak per jarak datar atau komponen Y per komponen X. Nah, kenapa komponen Y per komponen X? Tadi kan komponen Y kan yang tegak ini, jadi ini kan jarak tegak. Nah, komponen Y kan jarak datar ini, jadi yang ini jarak datar. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini tentukan gradien dari garis F, G, dan H. Nah, di sini kan belum diketahui ya ukurannya dari garis ini ada berapa. Jadi kita cari dulu ukurannya. Nah, gimana sih untuk menentukan ukuran yang ini? Itu caranya kita hitung kotaknya. Nah, per kotak ini itu dihitung 1. Jadi kalau misal kita di garis F ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak tegaknya ini ada 5. Untuk jarak datarnya itu ada 1, 2, 3. Nah, jadi ini 5, ini 3. Untuk menentukan gradiennya itu seperti ini. Sebentar, ini sudah saya buat versi sendirinya.
Nah, untuk garis F, nah tadi kan yang tegak ini kan 5, yang ini kan 3. Nah, tadi kan untuk rumus gradien itu kan jarak tegak per jarak datar, atau komponen Y per komponen X. Jadi komponen Y tadi kan ada 5, komponen X nya tadi ada 3. Jadi di sini 5/3, atau disederhanakan lagi jadi 1/2/3. Nah, lanjut untuk garis G. Nah, untuk garis G untuk yang pertama kita cari dulu seperti tadi ukurannya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Untuk tegaknya 6, untuk yang datarnya 1 2 3 4 5 6. Untuk yang datarnya 6 juga. Jadi seperti tadi rumusnya, ini komponen Y per komponen X, jadi 6/6 sama dengan 1. Lanjut ke garis H. Seperti yang tadi, kita cari dulu ukurannya. Untuk komponen Y nya 1 2. Untuk komponen X nya 1 2 3 4 5 6. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. Jadi paham kan untuk mencari gradien garis lurus itu? Lanjut ke menentukan gradien beberapa bentuk garis lurus. Nah, ini kan ada 3. Ini tuh sebenarnya untuk menentukan gradien beberapa bentuk garis lurus itu ada 7 bentuk. Tapi karena nanti kalau saya gabung itu jadi videonya jadi panjang, jadi saya jadikan 2 video. Nah, kembali ke materi. Untuk yang pertama, bentuk gradien garis melalui 0,0 dan titik X, Y. Nah, persamaan garis yang melalui 0,0 dan titik X, Y adalah Y sama dengan MX. Garis Y sama dengan MX plus C adalah garis yang sejajar garis Y sama dengan MX dan melalui titik 0, C bergradien M. Jadi kalau kan ini persamaan garis yang melalui bentar. Nah, ini kan persamaan garis yang melalui 0,0 dan titik X, Y adalah Y sama dengan MX. Jadi kalau misal ini ada persamaan misal Y sama dengan 3X gitu ya. Nah, ini kan berarti kan M nya itu kan ada di 3. Nah, sedangkan M ini kan ada di gradien. Jadi kalau misal ada persamaan Y sama dengan 3X, itu berarti gradiennya ada di 3. Terus garis Y sama dengan MX plus C adalah garis yang sejajar garis Y sama dengan MX dan melalui titik 0, C bergradien M. Jadi kalau misal ada persamaan Y sama dengan 3X plus 2 gitu ya. Nah, itu tuh berarti sejajar dengan Y sama dengan 3X dan melalui titik 0,2. Berarti kan Y sama dengan 3X plus 2 kan. Jadi di sininya Y sama dengan 3X dan melalui titik 0,2. Nah, jadi dapat dipahami bahwa gradien itu sama dengan komponen Y per komponen X. Jadi rumusnya sama kayak yang awal tadi ya. Lanjut ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui 0,0 dan titik 2,7. Jadi 0,0 nya ini tidak dihitung ya.
terus langsung di titik 2,7. Tadi kan rumusnya komponen Y, komponen Y itu adalah 7 per komponen X, jadi 7/2 itu sama dengan 31/2. Nah, kalau misal kalian itu kurang yakin dengan jawaban kalian itu bisa mengecek jawaban kalian itu melalui aplikasi matematika apa saja yang ada di HP atau di laptop kalian. Nah, di sini saya itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi yang ini itu titik 0,0 dan yang ini itu titik 2,7. Jadi kalau misal kalian nanti mau tutorialnya, bisa saya buatkan videonya lagi ya. Nah, tapi kalian di sini itu kalau misal ingin mengeceknya di aplikasi di HP kalian atau laptop kalian itu setelah ini tidak usah disederhanakan dulu, tidak apa-apa. Kalau seperti ini itu kalian harus mendesimalkan terlebih dahulu. Jadi kan ini 1/2 sama 3,5 sama, jadi jawabannya ini betul. Lanjut ke yang kedua, yaitu gradien garis melalui dua titik x1, y1 dan x2,y2. Nah, untuk menentukan gradien suatu garis dapat diambil dua titik sebarang yang terletak pada garis itu. Misalkan titik A x1 y1 dan B x2,y2, maka gradien garis AB ditulis MAB. Nah, ini titik A untuk A sama B nya ini itu menyesuaikan ya. Kalau semisal di sini kalian pengen hurufnya itu PQ itu juga bisa, jadi M nya ini itu MPQ. Kalau misal kalian ingin EF gitu juga bisa, jadi di sini itu MEF, jadi menyesuaikan aja. Nah, jadi dapat diartikan bahwa gradien AB sama dengan komponen Y per komponen X ini seperti tadi, dan cara mencari komponen Y nya ini ada di Y2 min Y1 untuk komponen X. Untuk mencari komponen X nya X2 min X1, atau bisa juga Y1 min Y2 per X1 min Y2 itu juga bisa, tapi pada umumnya itu yang digunakan yang ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Lanjut ke contohnya. Nah, tentukan gradien garis yang melalui titik P 3,5 dan Q min 2,3. Nah, tadi kan ini belum saya ini P ya, ini P, ini seharusnya P sama Q. Nah, ini harusnya Y min YQ min YP XQ min XP. Jadi YQ nya itu 3, YP nya itu 5 dan min 5. Untuk XQ nya itu min 2, XP nya itu 3, jadi min 2 min 3. Nah, 3 min 5 min 2, min 2 min 3 min 5. Nah, karena ini min 2 per min 5, jadi hasilnya positif karena ini min sama min. Nah, untuk ya seperti tadi, untuk apabila kalian ragu dengan jawaban kalian, bisa kalian cek di aplikasi matematika apapun yang ada di HP atau di laptop kalian. Nah, untuk yang ini kan
yang ini kan 3,5 ya, untuk yang ini min 2,3. Lanjut ke gradien garis yang sejajar sumbu X. Garis-garis yang sejajar sumbu X dalam kurung garis Y sama dengan 0 mempunyai persamaan Y sama dengan C dan C itu sebagai konstanta. Langsung saja ke contohnya. Nah, ini contohnya juga ada 3. Langsung ini kan tentukan gradien garis A, B, C, D, dan F, E, F. Nah, di sini saya sudah buatkan yang versi sendiri-sendirinya. Nah, seperti tadi, kita itu harus menentukan terlebih dahulu ini ada di titik berapa saja. Nah, untuk yang A ini kan ada di titik min 2,3 ya, 3, dan yang B ini ada di 2,3. Nah, kan tadi rumusnya gradien kan ada di YB min YA per XB min XA. Ini kan udah bener ya, min 2,3, B nya 2,3. Nah, ini YB nya itu ada di 3, YA nya 3, XB nya 2, XA nya min 2. Jadi 3 min 3 per 2 min 2. Ini min jadi plus, jadi 3 min 3 0, 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi kalau dan hasilnya 0 karena ini itu 0 ya. Terus lanjut ke contoh berikutnya di garis CD. Nah, garis CD ini ada di titik C nya ada di titik 1,1, betul. D nya ini ada di titik 4,1. Seperti tadi contohnya YD 1, YC nya 1, XD nya 4, XC nya 1. Jadi 1 min 1 per 4 min 1, 0 per 3. Jadi sama dengan 0 karena ini pembilangnya 0. Lanjut contoh berikutnya di garis EF. Nah, seperti yang tadi kita tentukan dulu titiknya. E nya ada di titik min 4,2 min 4,2 ini, dan F nya ada di titik 3,-2. Jadi YF nya di min 2, YE nya min 2, F nya XF nya 3, XE nya min 4, plus min 2 plus 2 0, 3 plus 4 7, jadi 0 per 7, jadi hasilnya 0. Nah, jadi sebentar, tadi kan jadi itu kan ini setiap gradiennya ini kan hasilnya sama dengan 0 kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti hasilnya 0. Nah, kenapa ini garis Y sama dengan 0? Perhatikan dari tadi kan ini kan komponen Y nya kan semua
sama dengan 0 kan. Jadi perlu diingat bahwa kalau ada soal mencari gradien yang sejajar sumbu X, itu pasti Y-nya itu sama dengan 0. Jadi otomatis kalau misal Y-nya itu sama dengan 0, kan pasti 0 per bilangan apapun kan. Jadi pasti gradiennya itu sama dengan 0. Ingat, Y-nya sama dengan 0, jadi gradiennya itu otomatis sama dengan 0 ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton video kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.